Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para romo yang saya kasih dan hormati, para suster, bruder, bapak dan ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat siang berkah dalam. Selamat siang berkah dalam. Tadi sesudah pelantikan, pemberkatan atau yang disebut juga dengan serah terima pastor paroki lama di Mejasem, kebetulan saya menyiapkan Injilnya juga, tetapi Injil yang untuk minggu ini atau hari ini. Tapi saya kira bisa menjadi suatu dasar juga dengan Injil yang baru kita dengar dan baca. Romo Parmanto terkenal sekali dengan Romo pembangunan. Dia legend di mana-mana dan dia membuat kenangan-kenangan yang nanti kalau seumpamanya meninggal sudah banyak sekali yang menjadi tempat-tempat kebun anggur dari Kapencar, Wonosobo, Tegal, dan Mejasem. Maka sekarang akan pindah ke katedral. Nanti saya suruh bangun keuskupan. Jadi bukan soal senang tidak senang, tapi membuat kebun anggur itu juga sekali lagi tidak gampang. Membuat tempat orang mau berdoa dan juga menuju kepada Tuhan itu adalah luar biasa. Tapi nomor satu bukan itu. Kalau sudah membuat, ada namanya kenangan-kenangan atau yang disebut juga dengan menara-menara yang gading ya yang disiapkan, itu sangat perlu sekali, nggak mungkin enggak. Walaupun yang susah adalah yang melanjutkan, yang mengembangkannya, yang mempertahankannya. Jadi kalau tempat itu sudah bagus, maka perlu selanjutnya apakah dipakai tempat yang bagus juga. Itu yang menjadi penting. Jadi kedua-duanya sangat penting dan berat. Nanti yang sini membangun juga belum tentu nanti Romo Teguh atau Romo Gun akan di sini terus. Nanti barangkali udah membangun baru jadi terus dipindah. Belum merasakan. Tapi yang paling penting adalah kembali tadi, kedua-duanya bagus. Yang melanjutkan, yang mempertahankan, yang sekali lagi juga mengembangkannya ini berat tentang imannya dan seterusnya. Maka sangat bagus sekali. Romo Parmanto bilang, ya kita juga dari sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Tidak, kalau untuk yang Pantura tidak sedikit demi sedikit. Ini Pantura ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya bangun. Luar biasa. Dari Karanganyar, lalu di sini juga, lalu sekarang Banjaran kemarin. Banjaran, lalu Brebes, Selawi, dan seterusnya. Pantura nggak ada masalah pembangunan. Itu tandanya, kalau saya juga menilai waktu pertama datang karena keuangan kita agak susah, lalu kita mulai menilai umat Pantura itu bagaimana dengan umat yang tengah, dekanat-dekanat itu. Jujur, saya tidak akan ada di depan Anda ngomong. Umat Pantura itu kolektenya tidak 2000-an. Umat Pantura itu banyak yang murah hati, sehingga prosentase kolektor tinggi. Bahkan paling tinggi di Pantura. Jujur, saya ngomong. Oh berarti nggak kesusahan nih Romo. Berarti satu poin. Maaf juga saya sekali lagi tidak menganukan etnis dan sebagainya. Katanya biasanya kalau yang banyak orang Tapanuli, Batak itu juga sama. Kalau ngasih persembahan sering banyak, tidak sedikit, katanya begitu. Saya juga nggak tahu, saya belum horas. Saya tidak, tapi saya merasakan itu. Lalu kan sudah dilihat dan seterusnya. Itu termasuk poin, ya, baik sekali. Tapi itu memang harus diberi nilai rohani, diberi bobot rohani. Tidak bisa hanya sekedar yang tadi fisik.
mau bangun apa, tapi nggak ada bobot rohaninya, nggak ada, itu lain soal. Maka bagus sekali kalau di gereja Katolik itu tidak ada perpuluhan, tetapi luar biasa orang memberi dengan kekurangannya, berarti memberi hidup. Memberi karena kekurangannya itu menderita dan susah loh. Harus memberi yang saya kurang, tapi saya masih butuh, tapi harus memberi orang, luar biasa. Itu kita nggak kekurangan. Belum pernah ada dikatakan gereja Katolik miskin. Seluruh dunia gereja Katolik mengatakan gereja Katolik kaya, bukan karena apa-apa, bukan dari mafia, dari apa-apa, tapi ketika sungguh semua merasakan dan berbagi dari kekurangan itu, kita berkelebihan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pantura di sini ada apa ya namanya? Ada Romo Teguh yang dulunya apa namanya, tarekatnya, urdunya MSC, mantan Yesuit. Yesuit tuh kaya banget dan dia punya teman kenalan banyak banget di Yesuit. Jadi kalau cari dana di tempatnya Yesuit nggak susah. Betul, saya nyampaikan ini. Lalu selanjutnya didampingi juga oleh Romo Gun. Romo Gun itu kalau kalau dikenal orang-orang yang apa ini nggak kenal, tapi orang-orang yang kaya yang punya. Kalau waktu